Scene diawali dengan Bethany yang sedang memotret pemandangan. Tampak Bethany merindukan suasana petualangan Jumanji yang pernah ia rasakan dulu bersama kawan-kawannya. Ia pun mengirimkan hasil jepretannya itu ke kawan-kawannya, Fritz, Martha, dan juga Spencer. Hingga pada suatu hari mereka berempat memutuskan untuk mengadakan reuni alias berkumpul kembali di sebuah kafe yang bernama Nora's. Martha Copley yang diperankan oleh Morgan Turner, Bethany Walker yang diperankan Madison Eastman, dan Anthony Fritz Johnson yang diperankan oleh Sir Darius Blaine. Semuanya hadir. Hanya satu yang hilang dan gak nongol batang hidungnya, yaitu Spencer Gilpin alias Alex Wolff, yang tiba-tiba tidak bisa dihubungi itu. Di rumah Spencer diperkenalkan kakek Spencer, yaitu Grandpa Eddie dan Milo Walker. Milo mendatangi Eddie karena alasan bisnis mereka dahulu. Spencer yang gelisah dan tak datang di acara reuni, ia malah menuju ke ruang bawah tanah. Spencer yang tak ada kabar membuat Martha, Bethany, dan Fritz kemudian mendatangi Spencer di rumahnya. Di sana bukannya menemukan cowok Cooper bertompel tersebut, mereka malah disambut oleh kakek Spencer, Eddie Gilpin yang diperankan oleh Danny DeVito, dan sahabatnya yang bernama Milo Walker yang diperankan oleh Danny Glover. Saat mencari Spencer di basement rumahnya, tiba-tiba ada suara drum khas Jumanji yang kayak manggil mereka bertiga ini. Bahkan Eddie sama Milo pun juga dengar. Mereka ternyata menemukan video game Jumanji yang sebenarnya sudah mereka hancurkan pada ending film sebelumnya. Namun tanpa sepengetahuan yang lain, Spencer tampaknya sudah memperbaiki permainan rusak tersebut. Sebenarnya sih alasan Spencer agak simpel kenapa dia masuk kembali ke Jumanji, karena perasaan insecure-nya. Soalnya karakter dia di game Jumanji sama di dunia nyata dari segi fisik udah jauh banget bedanya. Jadi ketika dia di dunia nyata nggak pede. Bahkan untuk berhubungan sama Martha pun jadi kandas. Dia menjauh dari Martha, menghindar. Bahkan waktu reuni sama Fritz, Bethany dia nggak datang, malah di rumah aja. Sampai akhirnya dia balik ke permainan Jumanji yang konsolnya tuh udah rusak banget lah. Alasannya ya supaya dia bisa ngerasain lagi punya fisik kayak Dr. Smolder Bravestone. Oke, lanjut. Kemudian Martha, Bethany, dan Fritz yakin Spencer sudah tersedot kembali oleh permainan laknat itu seperti dulu. Setelah berhasil menyalakan video game tersebut, mereka pun memutuskan untuk kembali ke dalam Jumanji demi menyelamatkan Spencer. Namun sistem video game yang rusak menyebabkan Fritz dan Martha menarik musuh duluan sebelum sempat memilih avatar mereka. Sedangkan Bethany malah tertinggal. Masalah menjadi semakin pelik karena dua opa-opa tua renta, Eddie dan Milo yang baru mengetahui tentang game terkutuk tadi ikut kesedot ke dalamnya. Seperti di film sebelumnya, di dalam Jumanji mereka semua berubah menjadi avatar, yaitu Dr. Smolder Bravestone yang diperankan oleh Dwayne The Rock Johnson, Franklin Moss Finbar yang diperankan oleh Kevin Hart, dan ada Ruby Roundhouse yang diperankan oleh Karen Gillan, dan terakhir adalah Profesor Sheldon Sally Oberon yang diperankan oleh Jack Black. Opa Eddie menjadi Bravestone dan Milo menjadi avatar Mouse Finbar. Sementara itu, Fritz yang dulu menjadi Mouse kini menjadi Dr. Sally Oberon. Satu-satunya karakter yang tidak berubah hanyalah Martha yang tetap menjadi avatar Ruby Roundhouse. Dengan komposisi tim yang unik itulah misi pencarian Spencer pun dimulai. Martha dan Fritz mencoba menjelaskan ke Grandpa Eddie alias Bravestone dan Milo Walker alias Finbar bahwa mereka terjebak dalam sebuah game Jumanji. Ya kamu tahulah mereka menjelaskannya agak susah banget kan, lama ngertinya. Martha dan Fritz harus sabar banget menghadapi sikap opa-opa tua ini. Yang paling susah adalah Milo Walker. Ia lambat banget menjelaskan informasi yang ia tahu. Ketika Fritz menjelaskan, tiba-tiba ia disambar ular raksasa yang membuat ia kehilangan satu nyawanya. Kejadian itu membuat mereka lebih hati-hati. Saat hendak berlari, mereka melihat pesawat yang ternyata itu adalah Nigel, sang NPC atau non-player character. Nigel menjelaskan bahwa hutan Jumanji saat ini dalam bahaya. Nigel menceritakan bahwa The Falcon Jewel atau batu permata Jumanji telah dicuri oleh The Jargon Brutal yang selama ini dijaga ribuan tahun oleh bangsa Avian kuno. Setelah mendapatkan The Falcon Jewel itu, Jargon menyembunyikan Falcon itu di tempat gelap, membuat kawasan tanaman dan hutan Jumanji dilanda kekeringan. Satu hal lagi, orang tua Bravestone ternyata dibunuh oleh Jargon. Orang tuanya ternyata sama, alias The Rock kumisan. Tugas mereka adalah mengambil kembali The Falcon Jewel itu jika ingin meninggalkan game. Seperti biasa, bacotnya Nigel berbunyi, And if you wish to leave the game, you must save Jumanji and call out its name. Mereka diberi peta dan diberikan clue. Find the Oasis and follow the flare to the desert flood. Jika ditranslate, temukan Oasis dan ikuti api untuk mendapatkan buah gurun. Kemudian Nigel menurunkan mereka ke dunes alias padang pasir.
Satu-satunya kunci untuk menemukan Spencer hanya dengan clue yang diberikan oleh Nigel, find the oasis and follow the flame. Kemudian, Fritz menemukan beberapa kendaraan yang rusak di padang pasir itu. Fritz membuka peta, ternyata mereka berada di level Dunes, padang pasir. Beberapa saat kemudian, datanglah burung unta. Milo pun menjelaskan informasi tentang burung unta yang begitu lambat. Karena bacotnya yang lama membuat kakek Eddie alias The Rock terbunuh oleh unta. Damn you, stupid bird! When threatened, Beat it, bird! another interesting thing about the ostrich, Get out of here! they attack. Setelah burung unta itu pergi, kemudian burung itu kembali lagi dengan bergerombol sehingga membentuk seperti badai pasir. Mereka melarikan diri dari kejaran burung unta itu sampai Milo hampir terbunuh dan terjatuh. Mereka akhirnya selamat dari kejaran para unta itu. Eddie pun merasa heran, merasa tak punya rasa takut. Kemudian Martha pun memencet dada Bravestone yang kemudian keluarlah ability Bravestone. Tak ada perubahan untuk kemampuan Bravestone, namun ternyata Bravestone memiliki kelemahan, yaitu Switchblade. What the Switchblade? Untuk kemampuan Martha alias Ruby Roundhouse ada yang baru, yaitu Nunchaku atau keahlian menggunakan double stick. Kemudian Milo mempunyai kemampuan baru, yaitu Linguistic atau ilmu bahasa. Dan yang terakhir adalah kemampuan dari Dr. Sally, yaitu Geometry. Kelemahannya ternyata juga nambah, ada Heat atau panas, Sun and Sand. Sebenarnya di film ini saya sangat kagum ya dengan penampilan The Rock dan Kevin Hart. Mereka benar-benar luar biasa memerankan peran layaknya kakek Eddie dan kakek Milo. Benar-benar mirip banget lah gayanya di sini. Kemudian mereka berjalan menuju level berikutnya. Di perjalanan kakek Eddie marah terhadap Milo karena Milo telah menjual bisnis yang pernah mereka bangun bersama dan meninggalkan Eddie ketika muda dulu. Setelah berjalan lama, kemudian mereka pun menemukan The Oasis. Scene berpindah ke Bethany yang menemui Alex. Bethany meminta bantuan Alex untuk memperbaiki game Jumanji yang rusak. Kemudian scene berpindah lagi ke Oasis bersama Bravestone dan yang lainnya. Tampak seorang wanita memakai gaun merah menghampiri Bravestone. Wanita itu memberikan kode untuk Bravestone. Ya biasalah, perempuan kan suka ngasih kode-kode gitu. Mereka pun mengikuti wanita itu yang ternyata mereka menemukan kelompok The Jargon Brutal bersama The Falcon yang berada dalam sebuah kota. Beberapa saat kemudian lampu di tempat itu pun padam. Saat hidup kembali, kunci untuk membuka kota itu sudah hilang. Ternyata yang mencuri adalah karakter Ming Fleetfoot. Namun ia ketahuan lalu dibunuh oleh Jargon, yang membuat nyawa Ming tinggal 2. Martha yang sudah menyadari Ming adalah Spencer, ia pun menemuinya. Ming adalah karakter pencuri yang cerdik dan cerdas. Spencer berharap ia memainkan karakter Bravestone, namun malah menjadi karakter Ming. Yap, Ming adalah Spencer. Yap, akhirnya mereka menemukan Spencer. Kemudian wanita bergaun merah itu datang kembali menghampiri Eddie, memberi petunjuk bahwa Jargon menuju bentengnya dan akan bernegosiasi dengan The Brothers Kababik. Wanita tadi menyuruh mereka pergi sebelum Switchblade datang. Mereka pun menyusun rencana untuk menyusul Jargon dengan mencuri unta. Milo dan Spencer mencuri unta. Grandpa Eddie berjaga-jaga di luar, sementara Martha dan Fritz mengikuti wanita gaun merah. Yang ternyata mereka menemukan buah gurun alias Jumanji Berry. Martha berhasil mengambil buah berry itu. Namun saat terjatuh ke kolam dan ditolong Fritz, tubuh mereka tertukar. Fritz menjadi karakter Ruby, Martha menjadi karakter Sally Oberon. Ya, kolam listrik itu ternyata mampu menukar karakter mereka. Pada akhirnya mereka kembali dengan karakternya lagi. Scene kembali ke Spencer dan Milo. Ternyata Milo dapat berbicara dengan unta. Milo pun bernegosiasi dengan unta itu. Sementara Grandpa Eddie sedang asik berantem di luar. Saat selesai berantem, Switchblade pun datang. Yap, Switchblade adalah suami si wanita gaun merah tadi, yang juga kelemahan Bravestone. Mereka pun kabur dengan unta itu. Saat berhenti, ternyata Switchblade menembakkan misil yang akhirnya membunuh mereka semua. Walaupun hidup lagi, tetap saja nyawa mereka berkurang satu lagi. Di perjalanan menuju benteng Jargon, Eddie dan Milo bertengkar. Mereka membicarakan bisnis mereka dahulu. Eddie menganggap Milo berkhianat menjual bisnis mereka. Milo tak terima dan ngajak gelut. Namun tetap aja Milo kalah dengan Eddie. Nyawa Milo pun tinggal 1. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun unta yang mereka tunggangi hanya bisa mengantarkan sampai di perbatasan. Itulah yang dikatakan Milo, si ahli bahasa. Di level berikutnya mereka harus melewati rintangan jembatan tali. Fritz memberitahu jembatan mana yang mereka lewati. Akhirnya karakter ini berguna dengan geometrinya. Mereka menaiki jembatan sesuai arahan Fritz, namun tantangan lebih ekstrim harus mereka hadapi. Mereka juga menghadapi sekelompok kawanan mandrills jenis babun. Sampai-sampai Martha kehilangan 1 nyawanya.
Oh. Setelah mereka berhasil melewati jembatan, Mandrill itu mulai menyerang mereka. Beruntung, Alex dan Bethany datang menyelamatkan mereka. Yah, Bethany berubah menjadi karakter kuda hitam di Jumanji. Alex pun membawa pakaian ganti untuk mereka. Scene kemudian diperlihatkan kepada Milo dan Eddie. Milo dan Eddie saling meminta maaf karena masa lalu mereka dahulu. Sebenarnya alasan Milo kembali menemui Eddie di awal film ingin meminta maaf dan berbaikan dengan Eddie. Ia memberitahu di dunia nyata waktunya hidup tidak akan lama lagi. Singkat cerita, mereka menemukan sungai berair listrik sama dengan yang ditemukan oleh Martha tadi ya. Air yang dapat menukar tubuh mereka. Pada akhirnya mereka pun mendapatkan karakternya masing-masing. Fritz sebagai Moss Finbar, Spencer sebagai Bravestone, Bethany sebagai Dr. Sally Oberon, Opa Eddie sebagai Ming, dan yang terakhir adalah Milo, ia sebagai The Black Horse alias kuda hitam. Saat mereka menghangatkan tubuh, Milo dan Eddie ditangkap oleh pasukan Jargon. Bravestone dan kawan-kawan lain pun menyusul mereka, namun harus berhati-hati karena nyawa mereka semua tinggal satu, hanya Alex yang masih punya 3 nyawa. Untuk menolong Grandpa Eddie, Spencer dan Martha menyusup ke benteng dari bawah jurang. Sementara Alex, Fritz, dan Bethany mereka masuk dari gerbang. Alex berhasil masuk, namun Fritz dan Bethany tertahan, yang akhirnya mereka harus menyamar sebagai The Brothers Kababik. Karena penyamaran mereka sebagai The Brothers Kababik, mereka pun dipertemukan dengan The Jargon Brutal, yang ternyata The Jargon akan membuat aliansi dengan The Brothers Kababik dan akan menguasai hutan Jumanji. Namun mereka ketahuan karena bawahan The Jargon memberitahu kalau The Brothers Kababik yang asli masih di perjalanan. Bravestone datang dan menghantam bawahan Jargon. Brave menghajar Jargon, ternyata Jargon sangat kuat. Saat Brave terjatuh, tampak Jargon agak aneh ketika melihat buah beri di tangan Brave. Ia pun memerintahkan anggotanya untuk menghabisi mereka semua, sementara Jargon kabur. Kemudian scene berpindah ke Alex yang akan menolong Milo. Perintangan yang dihadapi ternyata sangat ekstrim sampai-sampai menghabiskan 2 nyawanya. Namun akhirnya Alex berhasil menyelamatkan Milo. Setelah menepuk punggung Milo, ia kaget dengan kelebihannya. Wow, penasaran ya? Scene berpindah ke Martha. Ia menghabisi pasukan Jargon dengan dance fight dan nunchaku alias double stick. Sementara Bravestone mengejar The Jargon di pesawat. Brave berhasil menyusul dan segera merebut The Falcon. Ternyata kelemahan The Jargon adalah buah beri Jumanji. Informasi itu tampak pada kelemahannya. Berhasil mengambil The Falcon, Brave dalam bahaya karena pesawat akan segera jatuh. Milo dan Eddie segera menyusul Brave. Ternyata The Black Horse alias Milo bisa terbang, yang kemudian The Falcon diserahkan ke Grandpa Eddie dan langsung terbang di atas awan. Akhirnya level mereka tuntas semua dan hutan Jumanji berhasil selamat kembali berkat Milo dan Eddie. Nigel datang mengambil The Falcon untuk dikembalikan ke Evian. Ketika Fritz hendak kembali ke dunia nyata, Milo ingin tinggal di Jumanji. Karena karakter Moss Finbar dapat berbicara dengan hewan, ia pun menyampaikan ke kawan-kawan bahwa Milo tak ingin kembali ke dunia nyata. Eddie yang mengetahui Milo tidak akan hidup lama pun memeluk Milo. Milo beralasan hutan Jumanji harus ada yang menjaga. Biarlah Milo yang menjaga. Dengan sedih, Opa Eddie pun memeluk Milo sebelum mereka berpisah. Adegan set pun terlihat antara perpisahan Milo dan yang lainnya. Kemudian mereka semua pun bersalaman dengan Nigel, yang akhirnya mereka kembali ke dunia nyata, termasuk Grandpa Eddie. Kemudian Eddie dan Spencer bermain game. Eddie mengatakan menjadi tua itu tidaklah payah, namun menjadi tua itu adalah pemberian yang luar biasa. Di hari berikutnya pun Opa Eddie kembali ke restorannya yang sekarang sudah berubah menjadi Nora's. Dulunya bernama Milo and Eddie. Eddie pun menemui pemilik Nora, yaitu teman lamanya. Sempat-sempatnya Grandpa Eddie menggunakan tatapan tajam khas Bravestone. Bersama Fritz, Bethany, Martha, dan Spencer yang kebetulan di tempat itu juga, mereka menyepakati tidak akan kembali ke Jumanji lagi. Scene diperlihatkan ke rumah Eddie. Terlihat ada seorang yang akan mengaktifkan Jumanji itu. Tampak ini adalah kode untuk kelanjutan filmnya nanti ya. Di bagian ini kita dibikin penasaran tentang Jumanji di sequelnya nanti. Jackass dan sangat mahir dalam membuat penasaran ya. Di post credit scene bersama Spencer dan yang lain, mereka diperlihatkan beberapa burung unta berlarian di depan mereka secara gerombolan. Film ini juga menjadi tanda tanya besar terutama pada karakter The Jargon ketika Brave memecahkan buah beri tepat di dadanya, membuat informasi kelebihan dan kelemahannya terlihat. Apakah The Jargon juga karakter pemain? Jika benar, siapakah dia? Jika kamu tahu, kamu bisa uraikan di kolom komentar ya.
Sempatkan like dan share jika kamu suka dengan konten ini. My name is Faiz, see you on my next more content.